wabarakatuh. Saya di sini mau menceritakan tentang masa lalu saya yang dulunya hitam, sekarang menuju putih. Saya dulu adalah seorang keluarga yang terpandang. Dulu saya diajarkan sama orang tua ya yang baik-baik. Kemudian saya mencari jalan lain sendiri. Dan kehidupan saya itu dididik sama orang tua saya untuk berbuat baik sesama manusia. Terus saya waktu sekolah itu, waktu pertama kali saya menginjak di dunia yang tidak baik di sekolah SMP atau MTS dulu. Waktu itu saya diajak sama temen untuk minum minuman keras. Pertama-tama ya tidak mau, kemudian terus diajak, terus saya terbujuk, kemudian saya mau. Setelah itu, setelah beberapa waktu, terus saya menginjak di narkoba. Saya diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Apakah Mas dulunya tidak tahu kalau narkoba itu sebenarnya barang haram gitu? Ya dulunya saya tahu, cuma terbujuk sama teman-teman, kemudian saya ikut. Jadi istilahnya Mas ini adalah korban penyalahgunaan narkoba ya Mas ya? Ya, dulu kan saya pertama minum minuman. Setelah beberapa lama saya terus dibujuk ke narkoba itu, mengonsumsi narkoba. Dan setelah mengonsumsi narkoba itu saya perjalanannya masih panjang. Lalu selama kecanduan itu keadaan dengan keluarga di rumah dan lingkungan itu seperti apa? Ya saya orangnya sering tertutup sama lingkungan, sama keluarga. Sama saya lebih sering menyendiri di rumah kalau di rumah. Tapi kesibukan saya kan di jalan. Saya dulunya adalah seorang sopir dam. Saya kalau tidak di jalan ya di rumah. Kalau di rumah tidak pernah keluar. Dalam kecanduan itu efeknya apa Mas dalam di pekerjaan? Ya efeknya susah tidur. Terus sering kayak pikirannya melayang kemana gitu, dan fokus satu tujuan pikirannya. Lalu sekarang kan sudah di Pondok Rehabilitasi Manotul Mubarok. Nah itu ceritanya bisa dibawa ke sini gimana? Pertama-tama saya itu diajak teman untuk membeli narkoba tersebut di daerah Semarang. Setelah saya membeli, terus perjalanan pulang, dia bilang teman saya mau beli rokok. Setelah dia beli rokok masuk ke Alfamart, saya ditangkap sama polisi. Kemudian saya digeledah, menemukan barang tersebut. Kemudian saya dibawa ke Polres Demak. Jadi sebelum kesini Masnya sempat menjalani masa tahanan di sel ya Mas? Ya saya udah pernah menjalani masa tahanan sekira-kira ada 5 bulan. Dan saya setelah putusan itu, sebelum putusan saya di dalam sel tersebut ya berdoa, intinya yang baik-baik. Saya mengerjakan sholat, ngaji, dan berdoa meminta untuk biar bisa mendapatkan yang terbaik pada hukuman saya. Lalu akhirnya Mas dibawa ke PRS Manotul Mubarok ini Mas ya? Ya, saya dibawa ke sini dengan putusan saya setelah diputus menjalani rehabilitasi karena saya kena pasal 127 dan saya bisa rehab di sini di Maunatul Mubarok. Di PRS Maunatul Mubarok, Masnya dapat kegiatan apa saja? Ya, saya dapat kegiatan banyak. Yang pertama itu biologis, seperti olahraga, terus ya membersihkan lingkungan dan berkonseling sama pembimbing. Nah, kalau untuk kegiatan spiritualnya apa yang didapat? Kegiatan spiritual ya seperti mengaji,
beribadah, berzikir, istighosah, dan diruqyah. Kan Mas sudah pernah menjalani di dalam penjara dan akhirnya menjalani masa rehabilitasi di pondok rehabilitasi. Apa hikmah terbesar yang Mas dapatkan? Hikmah saya waktu di penjara ya kayak udara segar, menghirup udara segar. Karena saya di penjara kan banyak aturan, ya keluarnya cuma di sekeliling situ doang. Kemudian saya diputus oleh hakim, saya bisa rehab, terus saya dikeluarkan. Saya bersyukur bisa menghirup udara segar, dan saya punya pikiran bahwa menghirup udara segar itu sangat mahal harganya. Dan hikmah di PRS Manunatul Mubarak, saya bersyukur bisa merubah hidup saya yang dulunya tidak baik menjadi baik. Apa yang paling Mas ingat yang diajarkan di PRS Manunatul Mubarak? Ya, saya diajarkan di PRS Manunatul Mubarak sangat banyak, seperti berolahraga, berdiskusi, terus saling menolong, dan mengaji. Yang terutama itu kan di sini spiritual, mengaji, sholat, berzikir, dan diruqyah. Selama menjalani rehabilitasi di PRS Manunatul Mubarak, ada pesan dari Pak Yai yang paling diingat Mas nggak? Ada pesannya, terutama bertaat kepada Tuhan, kemudian taat kepada orang tua, keluarga, kemudian kepada sesama. Terus yang apakah diajarkan tentang hidup harus apa gitu? Ya, diajarkan sama Pak Yai bahwa saya hidup harus sabar, terima, dan mengalah. Ya. Lalu kemudian setelah menjalani masa rehabilitasi, apa harapan Mas Ilham? Harapan saya waktu ini ya mau berubah menjadi baik, dari yang dulunya saya tidak baik menjadi baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan saya, Allah, dan keluarga saya yang selalu mensupport saya, membimbing saya, dan Pak Yai yang selalu menasehati, dan para teman-teman di sini biar saya bisa berubah, terutama itu kepada Pak Yai, dan saya terima kasih kepada konselor. Adakah pesan untuk teman-teman atau masyarakat dari Mas Ilham? Ya, saya berpesan untuk semuanya, teman-teman saya dan orang-orang di luar sana, bahwa jangan sampai terjerumus di dunia itu, karena hidup ini berharga dan hidup harus punya tujuan, jangan sampai hidupnya suram. Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.